Dalam video viral, seorang pria jauh hari 54 tahun, warga Dusun 1 Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, duduk di pinggir jalan sambil membersihkan darah dari wajahnya usai ditendang oknum polisi dari Polres Prabu Muli. Diketahui oknum polisi tersebut sebelumnya diduga telah menabrak korban. Namun pelaku justru marah dan menendang hingga membuat korban terluka di bibir dan hidung. Pihak Polres Prabu Muli menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat berdamai. Namun oknum polisi yang diketahui berinisial Ibtu YS tetap dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sama-sama ada satu di RSUD, itu Pak Jauhnya, beliau menderita ada di hidungnya luka, ada dugaan diagnosa dokter tadi katanya patah. Kemudian rencana akan dioperasi. Sedangkan Ibtu YM itu tangan kanannya patah, tulang rusuknya juga retak dan juga kepalanya ada luka robek. Kemudian terhadap anggota kita akan kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan prosedur. Sementara pihak Polres Prabu Muli telah melihat kondisi korban yang dirawat di RSAR Bunda dan berjanji menanggung semua biaya perawatan korban. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Seorang pria ini menyimpan bungkusan mencurigakan diduga narkoba di pot tanaman milik warga di Jalan Raya Gandum, Sukamaju Baru, Kota Depok, Jawa Barat. Menurut pemilik rumah, aksi pelaku ini pertama kali diketahui dan langsung direkam sopir kantor tempat istrinya bekerja yang sedang parkir. Pelaku beraksi seorang diri ini menggunakan motor matic dan memanfaatkan kondisi sepi saat malam hari untuk melancarkan aksinya. Warga pun langsung melaporkan penemuan bungkusan yang diduga narkoba ini ke pihak kepolisian dan tengah ditangani. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi komplotan curanmor yang berjumlah 5 orang dengan cara mematahkan kunci setang menggunakan kaki di depan sebuah kafe Jalan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Videonya pun viral. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku, AS 32 tahun dan BG 29 tahun di rumah kontrakannya kawasan Koja. Namun petugas terpaksa menembak kaki kedua pelaku yang merupakan residivis karena melawan. Polisi juga mengamankan senjata airsoft gun beserta peluru gotri, 1 unit sepeda motor, kunci letter T, serta plat dan kunci motor palsu. Sepeda motor yang dicuri dijual ke wilayah Banten seharga Rp3.500.000 dan uangnya digunakan untuk foya-foya. Kini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang masih buron, sementara kedua pelaku terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang anak berumur 10 tahun menjadi korban penjamretan saat merekam klakson telolet bus pariwisata melintasi Jalan Taman Aries Utama, Kembangan, Jakarta Barat. Awalnya korban berdiri terpisah dari teman-temannya, kemudian mengeluarkan ponselnya untuk merekam klakson bus. Pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung merampas ponsel dari tangan korban dan tancap gas. Usai kejadian, korban mengadu kepada orang tua yang sedang berdagang bubur tak jauh dari lokasi. Meski demikian, orang tua korban bersyukur anaknya tidak terluka. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran kepada orang tua agar lebih mengawasi buah hatinya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sempat hilang selama 5 hari, bocah 8 tahun akhirnya ditemukan di Indragiri, Riau. Sementara itu di Jakarta, orang tua yang meninggalkan jasad anaknya di RS Sumber Waras akhirnya ditangkap polisi. Dalam rekaman CCTV, bocah Zaki 8 tahun diajak pergi seorang remaja 15 tahun berinisial HH. Korban dan pelaku kemudian menyelinap di belakang truk pengangkut sepeda motor tujuan Pekanbaru, Riau. Sopir truk baru mengetahui ada 2 anak di belakang truknya saat berhenti dan mendengar suara tangisan. Petugas kepolisian yang mendapat laporan kemudian menjemput korban di kawasan Indragiri, Riau. Ternyata pelaku HH sempat memaksa korban mengemis karena kelaparan. Korban pun diancam akan dipukul jika tidak menurut. Menurut ibu korban, saat kejadian korban baru pulang sekolah bermain di depan rumah dan didatangi seorang remaja.
Pelaku mengiming-imingi korban sejumlah uang hingga mau diajak pelaku. Sejak itulah korban hilang selama lebih dari 5 hari. Habis sekolah dia pulang, terus pakai baju, terus main dia itu. Setelah itu udah dianggap pulang. Ya, selama perjalanan kurang lebih 3-4 hari itu mereka mengikuti mobil tanpa sepengetahuan dari supir truk tersebut. Nah, sampailah di daerah Indragiri Hulur itu mereka turun, si supir ini baru melihat karena si Zakinya. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku remaja di Mapolres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Penangkapan pelaku curanmor menghebohkan warga di wilayah Burne, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebelum ditangkap, tersangka dibuntuti polisi mengendarai sepeda motor curian bersama anaknya. Sempat terjadi pergumulan di pinggir jalan karena pelaku terus memberontak. Ia baru menyerah setelah anggota polisi lain berdatangan. Penangkapan itu pun sempat menjadi tontonan pengendara dan warga sekitar. Setelah penangkapan, polisi kemudian membekuk 2 pelaku lainnya, sementara 1 orang masih buron. Dilakukan penangkapan pada saat mengendarai kendaraan hasil curiannya. Jadi dapat di dekat pom bensin Burne. Dan ini pelakunya ada 2 orang. Untuk TKP yang pertama ya, TKP yang tanggal 12. Para tersangka ini dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Kamu tidak boleh cak itu. Kami saksi nyingok sama itu kamu di lemah itu kamu terjang ke mulut. Dalam video viral, seorang pria Jauhari 54 tahun, warga Dusun 1 Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, duduk di pinggir jalan sambil membersihkan darah dari wajahnya usai ditendang oknum polisi dari Polres Prabu Muli. Diketahui oknum polisi tersebut sebelumnya diduga telah menabrak korban. Namun pelaku justru marah dan menendang hingga membuat korban terluka di bibir dan hidung. Pihak Polres Prabu Muli menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat berdamai. Namun oknum polisi yang diketahui berinisial Ibtu YS tetap dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sama-sama ada 1 di RSUD, itu Pak Jaunya, beliau menderita ada di hidungnya luka, ada dugaan diagnosa dokter tadi katanya patah. Kemudian rencana akan dioperasi. Sedangkan Ibtu YM itu tangan kanannya patah, tulang rusuknya juga retak dan juga kepalanya ada luka robek. Kemudian terhadap anggota kita akan kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan prosedur. Sementara pihak Polres Prabu Muli telah melihat kondisi korban yang dirawat di RSAR Bunda dan berjanji menanggung semua biaya perawatan korban. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, akan dikirim ke Singapura secara ilegal. Sebanyak 22 wanita diamankan polisi di 3 tempat penampungan di Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi juga menangkap 6 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang itu. Polisi menggerebek rumah penampungan pekerja migran ilegal di 3 tempat berbeda di wilayah Sedati dan Krembong, Sidoarjo. Dalam penggerebekan, tim Reskrim Polresta Sidoarjo menemukan 22 wanita yang diduga akan dikirim ke Singapura sebagai pekerja migran. Mereka berasal dari Madura dan Nusa Tenggara Barat dan sudah memiliki paspor. Di lokasi ini polisi juga menangkap 6 orang yang akan mengirim mereka ke luar negeri. Saat diperiksa, mereka mengaku menjanjikan korban pekerjaan dengan gaji 7 juta sebulan sebagai asisten rumah tangga. Modus operandinya yaitu para tersangka secara seseorang tanpa berjabatan hukum dan legalitas melakukan pengumpulan atau penampungan orang-orang dari beberapa daerah, yaitu dari Madura dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini 6 orang tersebut diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara 22 wanita korban calon pekerja migran ilegal oleh polisi dipulangkan ke daerah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.